sekalian, mari kita bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan yang Maha Mulia. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Haleluya Tuhan. Kau baik, teramat baik bagiku. Ku mau taat dan setia hanya kepada-Mu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan firman Tuhan yang saya ambil dalam Markus pasal 6 ayat 45 sampai ayat yang ke-52. Saya akan bacakan buat saudara.
Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya beri tema renungan firman Tuhan, Yesus berkuasa atas segalanya. Dalam pembacaan kita, dalam Markus 6 ayat 45 sampai ayat 52, kita sudah tahu bersama cerita ini, bahkan dari sekolah minggu kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan ini, bagaimana kuasa Yesus yang luar biasa. Yesus berjalan di atas air, Yesus menolong murid-murid. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak saudara lebih dalam lagi bagaimana kuasa Yesus itu dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya, khususnya murid-murid. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau saudara perhatikan dalam ayat 45, di situ firman Tuhan katakan bahwa sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Saudara, ada hal yang menarik di sini, yaitu ketika Yesus menyuruh murid-murid untuk pergi, murid-murid taat. Murid-murid mengikuti apa yang Yesus perintahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, justru ketika mereka pergi, mereka lupa untuk mengajak Yesus agar bersama-sama dengan mereka. Kenapa Saudara? Karena bagi murid-murid, mereka menganggap diri mereka sudah memiliki pengalaman yang besar, yaitu sebagai nelayan. Sehingga mereka beranggapan bahwa kalau nantinya kapal mereka mungkin bertemu atau menghadapi angin sakal atau angin apapun juga, mereka menganggap bahwa mereka sudah dapat mengatasi semuanya. Karena apa? Karena pengalaman mereka sebagai nelayan. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita lihat bersama-sama dalam bacaan kita tadi, bahwa ternyata ketika mereka sudah berada di tengah danau, apa yang terjadi? Firman Tuhan katakan bahwa ternyata murid-murid mengalami kendala yang besar. Mereka tidak mampu mengatasi angin sakal itu. Ternyata murid-murid memiliki keterbatasan. Nah ini Bapak Ibu Saudara, sehebat-hebatnya seseorang, walaupun dia punya pengalaman begitu luar biasa, tetapi kalau mereka tidak mengajak Tuhan, kalau tidak melibatkan Tuhan, tentu satu saat mereka akan berhadapan dengan situasi yang memaksa mereka harus mengandalkan Tuhan. Nah, kita lihat dengan murid-murid. Bapak Ibu Saudara, apa yang murid-murid alami ketika mereka berada di danau, ketika mereka berada dalam situasi yang sulit, ini memaksa mereka mengerahkan seluruh tenaga mereka. Saudara tahu bahwa angin sakal ini kan angin yang berlawanan dengan perahu mereka. Mereka hendak ke mana? Mereka hendak ke Betsaida. Nah, apa yang mereka lakukan Bapak Ibu Saudara? Mereka mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau, apa yang Tuhan Yesus inginkan. Iya benar Saudara, tapi seperti yang saya katakan tadi, murid-murid beranggapan bahwa mereka pasti akan sampai ke seberang. Mereka pasti akan selesai tiba di seberang. Tetapi sekali lagi, mereka terkendala oleh angin sakal. Dalam keadaan yang tidak menentu, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang tertekan, di mana mereka sudah mengerahkan seluruh tenaga mereka, Yesus datang
Saudara perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik bahwa pada saat itu murid-murid sudah berada di tengah danau, ya. Tetapi saudara lihat dalam keadaan tertekan, Yesus, firman Tuhan katakan dalam ayat 48, ketika ia melihat betapa payahnya mereka. Murid-murid berada di mana, Bapak Ibu Saudara? Murid-murid berada di danau, dan Yesus berada di mana? Firman Tuhan katakan bahwa Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Coba kita perhatikan kembali firman Tuhan ini. Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Murid-murid berada di danau. Tetapi firman Tuhan katakan ketika ia melihat, berarti apa saudara? Berarti ada kontrol dari Tuhan. Sekalipun Yesus berada di tempat yang tinggi, berada di tempat yang jauh, tetapi Yesus tetap tahu keadaan murid-murid. Ini luar biasa saudara. Nah saudara, kalau kita perhatikan jarak di mana tempat Yesus berdoa dengan murid-murid yang hendak menyeberang ke Betsaida, itu kurang lebih 130 km sampai 150 km. Nah ini saudara, berarti jarak yang sangat jauh saudara. Bukan sekedar cukup jauh, tapi sangat jauh. Kita tahu bahwa pada saat itu tidak ada mobil, tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan yang bisa membawa Yesus lebih cepat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Kita perhatikan firman Tuhan katakan dalam ayat 8, ketika ia melihat betapa payahnya mereka, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ia hendak melewati murid-murid. Kurang lebih 130 km sampai 150 km. Tapi, saudara, kita jangan melihat dulu Yesus berjalan di atas air. Enggak, saudara. Jaraknya aja sudah luar biasa jauhnya. Tetapi inilah Yesus mau beritahu kepada murid-murid, Yesus mau menyampaikan kepada saya, dan juga saudara, bahwa Yesus sanggup mengatasi alam. Yesus sanggup mengatasi jarak. Bagi Yesus jarak yang jauh bukan menjadi masalah. Bagi Yesus jarak terjauh sekalipun ia sanggup sampai di tempat tujuan. Bahkan firman Tuhan katakan, Yesus mengalahkan hukum alam berjalan di atas air. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah hal ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus melebihi segala-galanya? Bukankah hal ini menunjukkan bahwa kuasa Yesus mampu mengatasi segala sesuatu yang tidak bisa diatasi oleh manusia? Saya mau katakan kepada saudara, jangan andalkan pengalaman atau keahlian saudara tanpa mengandalkan Tuhan. Karena sehebat apapun saudara, satu saat saudara bisa berada pada satu situasi yang memaksa saudara tidak bisa melakukan apa-apa selain saudara mengandalkan Tuhan. Perhatikan baik-baik apa yang terjadi dengan murid-murid. Bagi murid-murid, kami sudah berpengalaman. Kami sangat berpengalaman. Kalau hanya angin, kalau hanya ombak, kami bisa mengatasinya. Tetapi apa yang terjadi? Murid-murid tidak mampu mengatasi angin sakal. Dan hanya Yesus yang sanggup meredakan angin sakal tersebut. Padahal secara pengalaman, Yesus tidak punya pengalaman untuk dalam situasi seperti murid-murid. Yesus tidak punya pengalaman mengatasi angin sakal secara keahlian. Karena Yesus bukan seorang nelayan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sanggup melakukan semuanya. Kenapa? Karena ada kuasa di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini engkau mengalami pergumulan di dalam hidupmu, mungkin saat ini engkau sedang berada di titik tersulit. Jangan pernah meragukan Tuhan Yesus. Jangan pernah meragukan Allah kita, yaitu Yesus. Saya mau katakan kepada saudara sekali lagi, jangan pernah meragukan kealahan Yesus. Jangan pernah meragukan kuasa Yesus. Jangan pernah meragukan sedikit pun cara kerja Tuhan di dalam hidup kita.
Yang penting apa saudara? Kita mau datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan aku tidak mampu Tuhan. Kita mau katakan dengan jujur, kita harus jujur di hadapan Tuhan. Gak bisa kita gak jujur. Sehebat apapun kita tidak mampu melakukan semuanya tanpa Tuhan. Percayalah, kalau ada sesuatu yang sulit menurut kita, percayalah, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup, bahkan sangat sanggup mengatasi semuanya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Ya, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa ketika ia melihat, artinya apa saudara? Ada kontrol dari Tuhan. Yesus tetap kontrol murid-murid. Ya, Yesus memerintahkan, tetapi Yesus tidak lepas begitu saja. Memang sangat disayangkan kenapa murid-murid tidak mengajak Yesus. Kenapa murid-murid tidak bilang, Yesus ayolah sama-sama kami. Yesus ayolah. Kami nggak tahu nanti di depan bagaimana, kita nggak tahu seperti apa keadaannya. Murid-murid nggak seperti itu, saudara. Tetapi Yesus tahu, walaupun murid-murid tidak mengandalkan dia, tetapi Yesus tetap mengontrol keadaan murid-murid. Ya, Yesus kontrol keadaan murid-murid. Bagi Yesus, itu adalah anak-anakku, itu murid-muridku. Mereka sangat berharga buat aku. Inilah perbedaannya. Yesus dengan manusia, Yesus dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita harus tahu, kita harus mengenal pribadi Yesus. Kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Yang kita sembah ini bukan pribadi yang biasa saja, saudara. Ya, bukan pribadi yang biasa saja. Ini pribadi yang luar biasa loh. Pribadi yang tidak ada duanya di dunia ini. Kalau ada duanya di dunia ini, ngapain saya menyembah Tuhan Yesus, saudara? Rugi. Ngikut Yesus rugi kalau masih ada duanya. Tapi karena tidak ada duanya di dunia ini, jadi saya tetap menyembah dia. Karena saya tahu bahwa hanya dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya tahu bahwa hanya dia satu-satunya yang sanggup mengatasi angin sakal yang datang di dalam kehidupan saya. Sekali lagi, mungkin saudara sedang mengalami peristiwa yang tidak baik. Ada angin sakal yang terus berusaha menghancurkan kehidupan saudara, menghancurkan usaha saudara, menghancurkan pekerjaan saudara. Mungkin angin sakal itu berusaha meremukkan saudara, membuat kapal saudara hancur. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, angin sakal itu takluk kepada kuasa Tuhan Yesus. Percayalah kepada dia. Jadikanlah dia sebagai satu-satunya sumber kekuatan saudara. Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini untuk segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan, kami mau belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Kami tidak ingin mengandalkan pengalaman-pengalaman kami tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi kami ingin selalu melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah setiap firman yang kami dengar membawa kami terus bertumbuh untuk percaya kepada Engkau Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa di sorga, sekali lagi terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Kami mengucap syukur kepadamu. Memberkati setiap umat-umat Tuhan. Memberkati siapapun juga yang sudah menyaksikan program ini. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.